Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, kita berjumpa kembali. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting sekali saudara kali ini ya. Saudara perhatikan baik-baik karena ini harus diketahui oleh setiap umat Tuhan. Saya akan memulai daripada Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya saudara. Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 bunyi firman Tuhan demikian. Dan iblis membawanya, yaitu membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, mungkin saudara mengatakan ini sudah sering ya, sudah sering mendengarnya. Dari kecil barangkali ya, sekolah minggu. Sudah mendengarkan firman ini, tetapi tahukah saudara ada sesuatu pesan yang penting sekali yang terselubung ya, yang harus kita singkapkan sekarang untuk diketahui oleh setiap umat Tuhan. Peristiwa ini juga dicatat oleh Lukas saudaraku ya, Lukas 4 ayat 5 di sana dimulai dengan berkata, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Perhatikan saudaraku, iblis berkata kepada Yesus, di hadapan Yesus ya, face to face, muka ketemu muka, iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Wah saudaraku, saya membaca kalimat ini sungguh tidak habis pikir ya saudara. Iblis mengatakan dia mempunyai kuasa saudara. Bukan cuma kuasa tetapi kemuliaan. Ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi saudara pahamilah baik-baik. Di dalam dunia ini setiap orang hanya akan dipengaruhi oleh dua kuasa. Yang pertama adalah kuasa Bapa yang di sorga ya, di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah kuasa daripada si iblis. Oleh karena itu saudara, pesan penting dari pemberitaan firman Tuhan kali ini, kepada siapa engkau saat ini sedang menyembah dan berbakti? Karena di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 di sana Yesus dengan tegas berkata demikian. Mari kita baca lagi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Keadaan hidup manusia yang nyaman, yang baik-baik saja, bahkan seseorang yang mengalami uang yang cukup bahkan berlimpah, ini rentan saudaraku ya. Karena kalau kita membaca daripada firman Tuhan yang tadi, ini sedang mereferensikan semacam kekayaan ya, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sedang mereferensikan kekayaan. Maka orang-orang yang merasa nyaman hidupnya, jikalau mempunyai uang yang cukup atau bahkan berlimpah, ya, dia merasa baik-baik saja karena dia mempunyai keuangan yang baik. Ini sesuatu yang rentan saudaraku, karena ternyata iblis juga mempunyai kuasa. Ya, kita sudah baca tadi. Kuasa untuk memberikan hal-hal semacam itu. Dia berkata di dalam Lukas ya. Lukas 4 ayat 6 kita baca kembali. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Siapa yang iblis kehendaki sehingga dia memberikan itu semuanya? Tentu saja kepada orang-orang yang menyembah iblis dan berbakti kepada iblis. Nah, bagaimana umat Tuhan menyadari hal ini? Jangan-jangan umat Tuhan merasa dirinya sedang menyembah Bapa yang di sorga, Yahweh, atau dia sedang merasa dia berbakti kepada Bapa yang di sorga, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak. Ya, itu hanya sebuah label saja. Dia hanya melabeli dirinya sebagai orang Kristen. Dia hanya melabeli dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi hanya di mulut. Karena apa saudaraku? Ciri-ciri orang yang menyembah dan berbakti kepada Bapa yang di surga adalah
ketika dia dengan sungguh-sungguh dan serius dari hari lepas hari berusaha untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Itu yang menunjukkan seseorang betul-betul sedang menyembah dan berbakti kepada Bapa yang di surga. Jikalau engkau hanya rajin ke gereja, bahkan ke pelayanan sekalipun, tetapi jikalau setiap hari kehidupan tidak mencerminkan engkau seseorang yang sedang berusaha untuk melakukan firman Tuhan, maka engkau sesungguhnya tidak sedang menyembah dan berbakti kepada Bapa yang di surga. Ini penting sekali untuk kita sadari, ya. Ternyata kita sudah mengetahui sekarang. Iblis dengan terang-terangan mengatakan di hadapan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Perhatikan saudara, di dalam kehidupan ini, sekali lagi saya ulangi, hanya ada dua kuasa yang akan mempengaruhi hidup seseorang. Yang pertama adalah kuasa yang maha tinggi, Bapa yang di surga, Yahweh, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua adalah dari iblis. Ciri-ciri seseorang yang sedang menyembah dan berbakti kepada Bapa yang di surga di dalam Yesus Kristus adalah, jikalau dia di dalam kehidupan kesehariannya sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Hanya itu saudaraku. Jikalau hidupmu berkelimpahan, hidupmu nyaman, hidupmu baik-baik saja, tetapi engkau seseorang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka jelas firman Tuhan yang mengatakan ini, bahwa iblis pun dapat memberikan apa yang kau nikmati itu. Kiranya renungan kali ini memberkati saudara. Kita ketemu lagi di dalam renungan lainnya. Haleluya. Amin.